warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Pandira. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah korupsi di Indonesia. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi, telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Pakar hukum pidana Indrianto Seno Aji menilai masifnya praktik korupsi di Indonesia memang tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggara negara. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya juga tentunya adalah keterlibatan pihak swasta. Menurutnya saat ini memang harus dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah, utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama. Langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Yang kedua, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi kepada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Yang keempat, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri. Menyambut peringatan Hari lahir Pancasila pada tahun ini, hanya dengan pengamatan sila-sila dari Pancasila, humusan bilah pedang anti korupsi mampu melesak cepat, terutama menusuk dan mematikan detak jantung laten korupsi, tegasnya. Menurut dia, jika ada yang berani korupsi sama saja berani mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir yang ada di dalam Pancasila. Yang paling penting, esensi dan nilai-nilai dari kelima butir Pancasila yang menjadi satu kesatuan utuh dan saling mengikat serta memiliki makna yang seharusnya menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila yang berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbul perpecahan. Di antaranya, norma agama ditujukan kepada semua rakyat Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya norma ini, diharapkan setiap rakyat Indonesia dapat berpegang teguh kepada agama masing-masing dan saling menghargai. Norma moral atau norma kesusilaan berasal dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi lingkungan agar kita dapat diterima dan mudah untuk bersosialisasi. Norma kesopanan didasarkan kebiasaan rakyat Indonesia dalam berlaku di masyarakat pada suatu daerah dengan daerah lain berdasarkan dasar-dasar norma kesopanannya. Norma hukum berasal dari luar rakyat
biasanya dibuat oleh negara atau pihak setempat yang mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengatur dan juga memaksa setiap rakyat. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa korupsi berdampak buruk bagi rakyat Indonesia. Ini harus menjadi perhatian semua anak bangsa karena korupsi sangat menyalahi prinsip dasar Pancasila sebagai dasar negara. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Bye-bye.